Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Fatmawati dari program studi Tadris IPA kelas Ta'alum A18. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Fikih Ibadah dan Dakwah, di mana tugasnya adalah yang pertama menjelaskan tentang teori-teori toharoh serta mengidentifikasi macam-macam najis beserta contoh dan cara mensucikannya. Dan yang kedua adalah mempraktekkan bagaimana tata cara mandi wajib, wudhu beserta tayamum. Yang pertama kita bahas tentang toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh adalah menurut bahasa ialah bersih dan bersuci dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Menurut istilah para fuqaha, berarti membersihkan diri dari hadas dan najis, seperti mandi, berwudu, ataupun bertayamum. Toharoh atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dipenuhi dan dilakukan dalam beberapa macam ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, yaitu sakit yang tidak boleh kena air, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu atau bertayamum. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Toharoh dalam ilmu fikih melingkupi yang pertama menghilangkan najis, itu yang kedua berwudu, yang ketiga mandi, dan yang keempat tayamum. Yang kedua, macam-macam toharoh. Toharoh terbagi tiga. Yang pertama yaitu bersuci dari dosa atau bertobat. Bertobat kepada Allah yang merupakan toharoh rutiniyah juga sebagai metode mensucikan diri dari dosa-dosa besar maupun yang kecil kepada Allah. Jika dosa yang dimaksudkan berhubungan dengan manusia, sebelum bertobat ia harus meminta maaf kepada semua orang yang disakitinya, sebab Allah akan menerima taubat hambanya secara langsung jika berhubungan dengan dosa-dosa yang menjadi haknya. Yang kedua yaitu bersuci menghilangkan najis. Najis merupakan menurut bahasa ialah apa yang kotor, baik jiwa, benda maupun amal perbuatan. Sedangkan menurut fuqaha yaitu berarti kotoran yang berbentuk zat yang mengakibatkan sholatnya tidak sah. Dan yang ketiga bersuci dari hadas. Hadas menurut makna bahasa adalah peristiwa, sedangkan menurut syara adalah perkara yang dianggap mempengaruhi anggota-anggota tubuh sehingga menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sehukum dengannya tidak sah karenanya, karena tidak ada sesuatu yang meringankan. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا. Yaitu لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. najis ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama najis aniyah, yaitu ialah najis yang berwujud atau tampak. Yang kedua najis hukmiyah, ialah najis yang tidak tampak. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل. افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر. بالعزم هيا
Kemudian cara yang ketiga ada tayamum. Tayamum adalah salah satu cara bersuci sebagai ganti berwudu dan mandi apabila berhalangan memakai air. Kemudian cara yang keempat adalah istinja. Apabila keluar kotoran dari salah satu dua jalan, wajib istinja dengan air atau dengan 3 buah batu. Yang lebih baik mula-mula dengan batu atau sebagainya, kemudian diikuti dengan air. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan tentang tata cara mandi wajib. Ketika kita ingin mandi wajib, hal pertama yang kita lakukan adalah membaca bismillah sambil mengarah ke arah kiblat. Setelah itu kita berwudu terlebih dahulu. Setelah berwudu, kita membaca niat mandi wajib. Adapun niatnya adalah nawaitul ghusla bi raf'il hadatsil akbari fardalillahi ta'ala. Setelah membaca niat mandi wajib, kita mulai membasahi tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki menggunakan air. Kita dahulukan sebelah kanan. Kita basahi sebelah kanan, setelah itu baru ke sebelah kiri. Setelah tubuh kita basah, kita bersihkan menggunakan sampo ataupun sabun. Kita bersihkan seluruh anggota tubuh kita menggunakan sabun ataupun sampo sampai ke sela-sela tubuh kita. Dan ketika mandi wajib itu, keadaan rambut kita ini terurai, tidak terikat. Kemudian setelah itu kita bilas tubuh kita menggunakan air lagi sampai bersih, dan usahakan ketika kita membilas tubuh kita, air dari percikan mandi kita ini jangan sampai masuk lagi ke dalam bak mandi kita, karena bisa jadi jika air kita itu kurang dari 2 kula, maka airnya akan menjadi kotor. Baiklah, demikian tata cara mandi wajib. Selanjutnya adalah tata cara berwudu. Ketika berwudu, ada 6 rukun dalam berwudu. Yang pertama yaitu niat. Kita membaca niat sambil mengusap membasuh kedua telapak tangan. Adapun niat dari berwudu adalah nawaitul wudu'a bi raf'il hadatsil asghari fardalillahi ta'ala. Setelah kita membaca niat dan membasuh kedua telapak tangan, kita membasuh muka kita sampai ke batas anak rambut kita. Kita basuh muka kita, setelah itu kita membasuh kedua tangan kita dari ujung jari sampai ke siku. Dimulai dari sebelah kanan نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Setelah membasuh kepala kita membasuh atau mengusap telinga kita dari depan. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل. افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر. بالعزم
dulu. Setelah itu kita usapkan ke bagian muka kita. Kita mulai dari yang sebelah kanan, kita usapkan sampai ke batas anak rambut kita. Kita mulai dari sebelah kanan, setelah itu baru ke yang sebelah kiri. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا bagian jempol لا dan تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Baik, demikianlah penjelasan dari saya mengenai teori-teori tentang toharoh, macam-macam najis beserta contoh dan cara mensucikannya, dan tata cara tentang mandi wajib, berwudu, dan juga tayamum. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.